Sebagai makhluk sosial, kita terkadang mengalami pengalaman yang menantang secara emosional, melelahkan, dan menguras energi, seperti contohnya kehilangan orang yang kita kasihi, mengalami stres, depresi, trauma yang membuat sakit secara fisik dan mental, sehingga membuat diri kita tidak produktif. Self-healing secara sederhana didefinisikan sebagai proses pemulihan dari kondisi emosional yang buruk dan terpendam dalam jangka waktu yang cukup lama. Self-healing yang bisa kita lakukan dan praktekkan dalam keseharian kita, di antaranya yang pertama, me time. Meluangkan waktu untuk diri sendiri benar-benar akan membuat diri kita merasa lebih bermakna. Kita berhak menentukan untuk memilih bahagia terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukan diri kita. Yang kedua, berdialog dengan diri sendiri. Satu-satunya yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri sendiri. Saatnya mulai memahami diri sendiri untuk bisa bersyukur atas apa yang hidup ini berikan. Yang ketiga, berdamai dengan keadaan. Menyalahkan keadaan dan mengutuk keadaan tidak bisa membuat hati dan batin menjadi tenang. Alangkah bijak jika kita mencoba berdamai dengan keadaan, menerima setiap keadaan tersebut sebagai guru kehidupan yang bisa menempa pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, mindfulness. Mindfulness dipahami sebagai berpikir dengan kesadaran yang penuh. Salah satu cara melakukan mindfulness, yaitu mencari tempat yang tenang, lalu memejamkan mata, kemudian mencoba fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran yang dimiliki. Dengan penuh kesadaran, mencoba untuk memahami segala pergulatan emosi yang ada di dalam diri dan memaknai setiap peristiwa atau kejadian yang pernah dialami dengan akal sehat. Yang kelima, meningkatkan self-compassion. Self-compassion adalah kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami, dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri dan selalu berupaya membebaskan diri dari duka yang berlalu. Yang keenam, jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Peristiwa memalukan atau berbuat kesalahan di masa lalu seringkali menjadi salah satu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadikan penyesalan terberat dalam hidup sebagai pelajaran. Boleh sesekali mengingat kejadian tersebut, tetapi gunakan sudut pandang yang berbeda. Yang ketujuh, tempatkan masa lalu pada tempatnya. Masa lalu hadir di masa kini bukan untuk terus disesali, tapi untuk dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon positif sangat membantu penyembuhan luka batin kita. Terakhir, menulis ekspresif. Menulis memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri kita dari dalam. Menulis ekspresif adalah menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami. Inti menulis ekspresif adalah sebagai upaya kita mengungkapkan segala emosi yang dirasakan. Stres menyerang dengan melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Selamat mencoba. Terima kasih.